Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya, terima kasih. Ya, selamat Lebaran ya. Masih hari ketiga ya sekarang ya. Dan epic sekali ya Jakarta ini kalau sudah ngebahas soal tingkah lakunya Anies gitu. Ya, kemarin seperti dugaan saya di konten saya yang sebelumnya, Anies bakal memperkosa ya, quote and quote, JIS habis-habisan. Dan soal JIS ini berkali saya bilang, opini saya adalah Anies bukan membangun sarana olahraga, tapi membelokkan fungsi bangunan dan lokasi yang dibiayai oleh mayoritas, biayanya mayoritas oleh pemerintah pusat itu menjadi sarana keperluan branding pribadinya. Dan kalau dikaitkan dengan Pilpres, ya namanya kampanye. Anies bukan bangun sarana olahraga, dia bangun tempat kampanye. Ya kira-kira gitulah ya. Dan JIS ini seolah jeripayah tunggalnya Anies, padahal melibatkan 5 gubernur terdahulu dan 11 tahun dari mulai perencanaan, ya, desain, kemudian hingga melokalisir warga yang menempati wilayah tersebut. Ibarat kata persoalan terbesar dan terberat itu sudah diatasi oleh gubernur sebelumnya, dan bahkan 80% biaya ditanggung pemerintah pusat. Bangga banget ya pinjem duitnya. Ya, enak Anies pensiun sebentar lagi. Yang bayar penerusnya, kan kampret ini kan. Ya, dasar Anies memang tidak memiliki adab politik yang benar. Alih-alih mengajak gubernur-gubernur sebelumnya untuk sekedar ya bersama-sama lah meresmikan JIS. Tapi dengan pongahnya malah menggunakan JIS sebagai pemuas birahi politik. Ya, karena tanpa adab tidak mungkin Anies akan berterima kasih kepada misalnya nih ya. Misalnya Gubernur Gubernur Fauzi Bowo yang sudah membebaskan lahannya. Kemudian juga ada Gubernur Ahok yang menyelesaikan sengketa hukumnya. Kemudian juga ada Presiden Jokowi yang mengalokasikan dana PEN untuk membantu APBD DKI 2020, di mana Pemprov DKI kehabisan dana dan JIS hampir mangkrak. Tetap ya pahlawannya Pak Jokowi kan. Ya, kemarin JIS digunakan untuk kegiatan ibadah sholat. Mendadak kita jadi dejavu ya. Jadi teringat lagi dengan Pilgub 2017 yang lalu. Mengerikan. Ketika niatnya Pres Anies sudah didahului dengan cara-cara mobilisasi umat sedemikian ini ya. Ya, masa yang datang untuk sholat di JIS kemarin sepertinya memang bukan bukan masa yang otentik gitu, yang ikhlas datang gitu ya. Diduga juga melibatkan tekanan yang dibuktikan dengan beredarnya surat yang punya sifat penting ya, sifat suratnya itu penting, yang isinya menurut saya sih mobilisasi ASN DKI untuk sholat di JIS kemarin itu. Ya. Suratnya ini diakui kebenarannya oleh yang mengeluarkan soalnya. Dan ini sih memalukan lah ya. Masa beribadah aja pakai surat perintah. Iya. Kalau soal menggunakan label-label umat begini ya, memang Anies piawai ya, jago dia. Dan ini bukan hal yang bagus menurut saya. Ini nggak membuat demokrasi membaik. Ini tanda-tanda presiden buruk kalau Anies jadi nyapres di 2024. Bukan tidak mungkin, karena sepertinya keahlian Anies soal strategi kampanye ya cuma sebatas soal ayat, mayat, dan sholat. Terbukti warga Jakarta yang sejak dulu menjadikan Istiqlal sebagai tempat yang sangat baik untuk sholat Id, sampai segitunya Anies mengeluarkan surat perintah bawahnya untuk memenuhi jalanan atau lokasi parkir di sekitar JIS, bukan di dalam ya. Kan bilangnya sholat di dalam JIS, bukan di dalam tapi di jalanan. Dan konon yang datang ternyata juga berasal dari, ada yang dari Depok, Bekasi, Tangerang. Ya paham lah ya, kantong-kantong kadrun. Tapi yang menyenangkan saya adalah saat teman-teman waras Jakarta tidak tergiur melaksanakan sholat Id sesuai arahan Anies. Bahkan mereka memilih tetap sholat di Istiqlal dan juga di salah satu ruas jalan di dekat sebuah gereja di Jakarta Timur, atau tepatnya di depan gereja GPIB ya. Ya, GPIB Koinonia di Jatinegara, Jakarta Timur. Wah, luar biasa. Nih lihat fotonya. Allahu
juga ada videonya ya. Keren banget ya, asli ini keren ya. Secara tidak langsung nih, seolah tuh Tuhan memberikan jawaban bahwa mencari senyum Tuhan tidak harus menggunakan surat perintah kepada bawahan. Tapi lihat ya, kejadian sederhana yang membuat siapa saja yang akal warasnya masih ada akan tersentuh hatinya. Perbedaan itu adalah sebuah kenyataan, dan ketika umat Islam bersembahyang di lokasi yang berdekatan dengan gereja, itu seperti kalimat Bhinneka Tunggal Ika masih eksis dan nyata. Saya lihat ya, foto dan video terkait sholat Id di Jakarta Timur itu mendapat respon yang sangat positif dari warga ya, dari netizen terutama. Dan warga Jakarta Timur itu seolah sedang merajut tenun kebangsaan yang dikoyak oleh pencetusnya sendiri. Ya, soal surat perintah untuk memenuhi JIS itu sempat diklarifikasi oleh Pemprov bahwa itu sifatnya himbauan. Nah, ini menarik. Surat itu berisi ditujukan kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan sholat Id di JIS, lantas isi absen dan kemudian wajib bikin laporan tertulis. Masa yang seperti itu disebut himbauan? Masa himbauan disuruh membuat laporan tertulis? Ini sih ancaman, bos. Ya, sholatnya sendiri tentu kita nggak masalah ya. Ya ada juga yang protes. Siapa yang mau protes soal sholat? Masa sholat diprotes? Kan nggak mungkin. Kan kita memang sudah biasa banget lihat demo yang kadang maksain sholat di jalanan. Udah biasa, santai. Ya, sekali lagi nggak ada yang protes sholat Id di JIS tuh, nggak ada. Silakan saja, it's okay. Yang diprotes netizen itu adalah pengerahan massa PNS, perangkat Pemda, PKK, RT, RW, dan keluarga untuk sholat di sana. Coba apa maksud dari surat-surat himbauan itu yang disertai ancaman absen kalau bukan untuk tujuan politis? Dan salah satu pendukung militan Anies yang sangat aktif di sosial media, namanya Dr. Tifa, itu sampai kepleset membocorkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya Anies lakukan. Ini yang ia sampaikan. Lihat. Ya, ia menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Anies di JIS itu adalah sebuah eksperimen politik. Ini dokter jadi kayak lambe turah ya. Gak bisa jaga rahasia. Malah dengan sangat detil, si Dr. Tifa ini menyampaikan bahwa sholat Id di JIS adalah demo kekuatan real memanfaatkan momentum langka. Ya apalagi kalau bukan politisasi agama, Bu. Ya, kalau pendukung militannya sendiri saja sudah bilang begini, ya apalagi yang mau dirahasiakan? Anies kembali menggunakan agama sebagai tunggangannya, sebagai instrumen menuju pencapresan. Puas ya. Ya, dan sampai saat ini, buzzer Anies sibuk mengglorifikasi kegiatan di jalanan menuju JIS itu. Meski beberapa fakta mereka menutup mata. Ya, antara lain, mereka memuji setinggi langit, seperti biasa ya. Klaim yang hadir pada sholat Id kemarin di JIS itu belasan ribu jamaah. Wah, belasan ribu. Ya, mereka lupa. Jangan belasan lah, katakan kita tinggiin aja. 20.000 jamaah, tanggung ya, kita lebihin aja. Ternyata itu nggak sampai 10% dari yang hadir di Istiqlal. Ya, di Istiqlal kan sholatnya bareng Pak Wapres ya, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Itu sampai 350 ribu bahkan. Nah, inilah bedanya JIS, beda pula di Istiqlal kan. Diduga jamaah datang ke JIS, ini demi surat tugas. Demi memenuhi surat tugas. Sementara yang ke Istiqlal ya dengan niat ibadah tentu ya. Jumlah jamaah yang di kira-kira sampai 20.000. Sementara jumlah di Istiqlal itu sampai 350 ribu. 10%. Itu baru Pak Wapres loh yang hadir. Gimana Pak Jokowi yang hadir? Salah ya. Kalau kemarin bilang Pak Jokowi ke Jogja itu karena takut masanya lebih banyak kan. Itu enggak lah. Jangan bandingkan gubernur yang kayak gitu dengan
Pak Presiden Jokowi ya jangan dibandingkan. Ini Pak Jokowi sudah ngalah aja masih cuma 10% ya bisa memenuhi JIS kan. Nah, jadi tahu kan, sudah pakai cara mobilisasi, surat perintah, bahkan ada kesan ancaman. Ternyata ya cuma segitu. Tapi berisiknya minta ampun. Begini ya kawan-kawan ya, begini. Tentunya kita tidak menghalangi siapapun mau nyapres. Tidak. Kampret sekalipun kalau mau nyapres dan siap dengan segala persyaratannya, ya silakan. Silakan. Yang menjadi kepentingan kita bersama adalah bahwa ketika politik sudah menjadi penunggang agama, tidak ada yang berujung manis dan baik. Banyak contoh negara menjadi pecah berserakan hanya karena ego politik dikombinasikan dengan agama. Kita tidak mau tercerai-berai, tidak mau pecah. Anies pernah melakukan itu untuk berkuasa di Jakarta dan seolah ketagihan. Sekarang ia seolah mau mengulangi lagi untuk ambisi yang lebih besar. Orang ketagihan itu sama makanan. Kalau sama politik identitas, itu bukan ketagihan. Saya sih nggak akan diam ya. Dan saya yakin teman-teman yang peduli soal damai tentramnya negeri juga nggak akan tinggal diam. Ya minimal akan like and subscribe ke kanal Cokro TV ini ya. Sekali lagi kita nggak menghalangi siapapun untuk berprofesi sebagai politisi untuk kampanye dengan cara-cara yang benar. Enggak. Tapi kita tidak akan tinggal diam bagi siapapun yang mengoyak kerukunan antar umat beragama hanya karena ambisi nafsu berkuasa. Oh iya, soal JIS ya, soal JIS itu ya karena modal pembuatannya itu 80% berasal dari pemerintah pusat, ya kepanjangannya yang paling pas, paling bagus JIS itu memang Jokowi International Stadium. Keras ya. Ya, mumpung masih suasana lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin, jaga Indonesia dari intoleran, radikalisme dan politik identitas. Aman kan? Allahu Akbar.